Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan, kualifikasi, dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini merupakan mekanisme untuk menarik orang-orang agar melamar pekerjaan. Rekrutmen berfokus pada mengumpulkan sekelompok besar pengalaman yang berkualitas. Rekrutmen. A. Kebutuhan tujuan. Antisipasi organisasi bahwa tujuannya akan tercapai adalah pendorong utama di balik perekrutan. Perusahaan menyadari bahwa memiliki akses sumber daya manusia terbaik akan memungkinkannya mencapai visi dan tujuannya, memainkan peran kunci dalam menjalankan operasi yang sukses, dan memberikan keuntungan finansial. B. Kebutuhan kemajuan. Setiap bisnis bercita-cita untuk tumbuh, berkembang, maju, dan mencapai kebesaran. Organisasi dapat memilih SDM terbaik dengan melakukan operasi rekrutmen. Khususnya, sumber daya di dalam alam manusia yang mampu memajukan suatu organisasi. C. Kebutuhan keuntungan. Mencari keuntungan adalah motivasi praktis. Dengan kata lain, sebuah perusahaan perlu menghasilkan uang agar dapat berfungsi, dan mempekerjakan karyawan adalah bagaimana hal itu terjadi. Karyawan direkrut berdasarkan kemampuannya untuk berkontribusi, menunjukkan bahwa mereka bermanfaat, menunjukkan bahwa keberadaan mereka bermanfaat, dan menunjuk bahwa mereka menguntungkan bagi perusahaan. D. Kebutuhan memenangkan pasar. Organisasi ingin menarik banyak calon potensial melalui perekrutan. Pencari kerja SDM dengan pengalaman, pendidikan, dan pandangan yang matang. Diharapkan perusahaan akan mampu bersaing untuk merebuti hati pasar dengan kriteria tersebut, akan tetapi di luar daripada itu semua kebutuhan akan memenangkan pasar dilihat dari berbagai macam aspek. Bertujuan menuju kemajuan. Menggunakan kombinasi perekrutan internal dan eksternal, ada keputusan yang masuk akal jika perusahaan berada dalam fase pengembangan. Untuk mencapai keseimbangan dalam kemajuan, baik secara internal maupun internasional, penting untuk melibatkan individu muda dan tua. Kaum muda memiliki dampak yang signifikan terhadap profesionalisme. B. Tujuan dan efektivitas. Memilih untuk merekrut sumber daya manusia dari luar adalah langkah yang bijaksana jika Anda ingin mendorong persaingan yang sehat. Pendatang baru biasanya memiliki sifat unik yang memungkinkan mereka untuk lebih objektif di tempat kerja. Pendatang baru lebih asertif, mereka berusaha untuk menonjol agar terlihat. Mereka menggunakan kreativitas untuk dilihat, dan mereka menggunakan inovasi untuk memenangkan kepercayaan orang. C. Target kinerja dan produktivitas. Perekrutan internal adalah pilihan yang bagus dalam hal output atau kinerja. Pertumbuhan sumber daya manusia termasuk optimalisasi karyawan yang ada, yang sangat baik untuk regenerasi. Menggunakan strategi perekrutan internal dan eksternal hanyalah masalah kemauan. Keduanya diperlukan tergantung pada keadaan dan kebutuhan. Organisasi dapat beralih ke perekrutan eksternal karena sumber daya manusia internal mereka tidak selalu setara. Namun demikian, memanfaatkan sumber daya manusia internal adalah pilihan cerdas ketika perusahaan ingin menghemat uang, mempercepat atau keduanya. Hal yang diperlukan dalam rekrutmen. A. Sourcing proses. Definisi proses sourcing adalah prosedur untuk menemukan kandidat yang memenuhi persyaratan saat ini dengan menggunakan sumber yang dapat diakses. Sumber daya internal dan eksternal adalah pendekatan yang sering digunakan. Surat langsung, bursa kerja, headhunter, dan strategi lainnya adalah beberapa di antara banyak yang dapat digunakan untuk menggambar lamaran. B. Selection process. Proses seleksi adalah prosedur yang digunakan untuk mempersempit lamaran pekerjaan kepada mereka yang paling sesuai dengan tuntutan bisnis. C. User process. Menemukan kandidat ideal dari dalam kumpulan pelamar yang berhasil melewati tahap seleksi dikenal sebagai proses pengguna, dan ini melibatkan pemahaman kedua istilah ini. Tujuan rekrutmen pada dasarnya adalah memastikan bahwa perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi kebutuhan organisasi. Rekrutmen bukan sekadar mencari orang untuk mengisi posisi kosong, tetapi merupakan langkah strategis agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Melalui rekrutmen, perusahaan berupaya mengisi posisi yang kosong agar tidak terjadi kekosongan fungsi kerja yang dapat menghambat aktivitas operasional. Selain itu, rekrutmen juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja secara optimal sesuai perannya masing-masing. Rekrutmen yang baik juga mendukung pencapaian target dan tujuan perusahaan. Dengan memiliki karyawan yang kompeten dan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, serta daya saing di pasar. Pada akhirnya,
Rekrutmen yang tepat akan berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan dan mendorong pertumbuhan perusahaan secara jangka panjang. Setelah proses rekrutmen selesai, tahap selanjutnya adalah seleksi. Seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan untuk memilih kandidat terbaik dari kumpulan pelamar yang telah direkrut. Pada tahap ini, perusahaan tidak lagi mencari pelamar sebanyak-banyaknya, melainkan mulai melakukan pemilahan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan, kepribadian, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, seleksi berfungsi sebagai penyaring agar perusahaan tidak salah dalam mengambil keputusan perekrutan, karena kesalahan dalam seleksi dapat berdampak pada kinerja organisasi di masa depan. Proses seleksi karyawan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki dasar yang jelas agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Salah satu dasar penting dalam seleksi adalah kebijakan pemerintah. Perusahaan wajib menjalankan proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hak-hak tenaga kerja, serta perlindungan dari tindakan diskriminasi. Selain itu, seleksi juga didasarkan pada job specification, yaitu kesesuaian antara kemampuan calon karyawan dengan tuntutan pekerjaan. Dasar ekonomi rasional juga digunakan agar perusahaan memperoleh karyawan yang memberikan nilai tambah secara efisien. Terakhir, etika sosial menjadi dasar penting agar proses seleksi dilakukan secara adil dan manusiawi. Dalam proses seleksi, perusahaan menggunakan beberapa metode untuk menilai kemampuan dan potensi calon karyawan. Metode pertama adalah tes pengetahuan akademik, yang bertujuan untuk mengukur pemahaman kandidat terhadap bidang ilmu atau keahlian yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Metode kedua adalah tes psikologi. Tes ini digunakan untuk mengetahui karakter, kepribadian, pola berpikir, serta stabilitas emosi calon karyawan. Aspek psikologis penting karena kemampuan teknis saja tidak cukup tanpa sikap dan perilaku kerja yang baik. Metode ketiga adalah wawancara. Wawancara memungkinkan perusahaan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai motivasi, pengalaman kerja, serta kesesuaian kandidat dengan budaya organisasi. Dari wawancara, perusahaan dapat menilai sejauh mana calon karyawan. Dapat disimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen berfungsi untuk menarik calon karyawan yang memiliki potensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan, sedangkan seleksi bertujuan memilih kandidat terbaik dari para pelamar tersebut. Rekrutmen dilakukan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan efektif, mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta mendorong pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Setelah itu, seleksi dilakukan melalui berbagai metode seperti tes pengetahuan, tes psikologi, dan wawancara agar perusahaan memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif dan berlandaskan kebijakan pemerintah, job specification, serta etika sosial.